Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Shaimin dan shaimat, para pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, alhamdulillah puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang nikmat Ramadan masih kita rasakan sampai hari ini, dan tidak terasa kita sudah hampir di penghujung akhir di Ramadan. Sembari itu, salawat dan salam sama-sama kita persembahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi, yang syariat puasa itu dibawa langsung oleh Nabi Muhammad yang diwahyukan melalui Al-Quran. Bapak Ibu, shaimin dan shaimat, para pemirsa dimanapun Anda berada, belakangan muncul berkembang di masyarakat adanya informasi dari riwayat bahwa ada salat sunat yang dilakukan di hari Jumat di akhir Ramadan yang disebut dengan salat kafarah, atau bahasa lain disebut dengan baro'ah, yang salah satu keistimewaan salat sunat ini adalah terhadap salat-salat yang ditinggalkan sebelumnya, 1 tahun sebelumnya, itu bisa terhapuskan dengan sholat baro'ah atau sholat kafarah tersebut. Inilah yang akan kita diskusikan bincang ringan dengan para pimpinan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Sebelum itu kita sapa beliau dulu, kepada Ustadz Ahmad Sanusi Lukman. Sehat Ustadz? Saya alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih puasanya masih lancar Ustadz ya? Alhamdulillah. Baik Bapak, beliau adalah Dr. Andes Haji Ahmad Sanusi Lukman LCMA yang merupakan Ketua Bidang Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara. Narasumber berikutnya ada Dr. Haji Muhammad Nasir LCMA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nampaknya mau tausiah lagi nih Ustaz dari Ustaz, insyaallah ya. Pada sholat zuhur ini insyaallah. Baik Ustaz, kita bincang nih Ustaz terkait sholat baro'ah tadi yang lagi viral juga ini di berbagai media sosial, tentang sholat yang bisa menghapuskan sholat-sholat yang tertinggal tadi, diantaranya seperti itu. Yang saya telusuri itu informasinya sholat sunat baro'ah ini dilakukan 4 rakaat tanpa adanya tasyahud awal, dia tasyahud akhir saja. Kemudian di 4 rakaat itu ada surah tertentu yang dibaca seperti Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sebenarnya bagaimana pandangan ulama terhadap sholat tersebut dari kajian fikih dan dasar hukumnya? Saya kepada Ustaz Nasir dulu, silakan Ustaz. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, para shaimun wa shaimat dimana saja Anda berada. Persoalan sholat baro'ah dan atau nama lain yaitu sholat kafarah itu ada tertulis dalam kitab I'anatul Talibin. Pelaksanaannya dilaksanakan pada akhir minggu terakhir pada bulan Ramadan, dan itu dilaksanakan bermacam-macam pendapat. Ada mengatakan 12 rakaat, ada mengatakan 17 rakaat, ada mengatakan 14 rakaat. Cuman persoalan itu legal standingnya, dalilnya itu tidak dijumpai dalam kitab sahih, kitab-kitab kutubus sittah tidak dijumpai. Tapi itu adalah hadis yang maudhu. Hadis maudhu itu apa? Palsu. Hadis palsu. Nah, itu ditulis oleh Imam Syaukani dalam kitabnya bernama Fawaidul Majmu'ah fil Ahadisil Maudhu'ah. Dia menjelaskan, meriwayatkan hadis dari Nabi, tapi diriwayatnya secara makna, bukan secara lafaz. Bunyinya, man shalla fi akhir jum'atin min Ramadan fil yaumi wal lailati qadat ma akhalla bihi min salati sanatih. Kira-kira maksudnya, siapa-siapa yang melaksanakan sholat pada akhir Jumat, artinya maksudnya Jumat terakhir pada bulan Ramadan, di 1 hari, di siang atau malamnya, fil yaumi wal lailah, pada siang hari atau malam harinya, qadat ma akhalla bihi min salati sanatih, itu dapat mengqadha apa yang tertinggal dari proses sholatnya selama 1 tahun.
Jadi ini diriwayatkan oleh para ulama, dikritik oleh para ulama, ini hadis la aswalahu, tidak ada asalnya sama sekali, berarti hadis maudhu. Hadis maudhu tidak boleh diamalkan. Kalau dilaksanakan itu adalah perbuatan yang bid'ah, mazmumah, mungkarah, dan wajib dicegah oleh orang-orang yang berkompeten terhadap perbuatan itu, seperti para ulama, juga para dai wajib memberantas jika ada yang melaksanakan sholat baro'ah atau sholat kafarah ini, karena hadis itu maudhu. Apa cirinya atau indikator hadis itu maudhu? Di antaranya bertentangan dengan ayat Al-Quran. Al-Quran mengatakan hafizu ala sholawati was sholatil wusta, jagalah sholat itu, sholat 5 waktu, khususnya sholat asar atau sholat subuh, sholatul wusta. Jadi kalau misalnya ditinggalkan selama setahun, dibayar pada Jumat terakhir bulan Ramadan, berarti ini akan membuka peluang bagi orang untuk tahawun terhadap sholat, artinya melalaikan sholat. Malas dia jadi Ustaz, karena satu kali sholat di hari Jumat sudah selesai semua yang dia tinggalkan. Ya. Kemudian Rasulullah juga bersabda, man nama aw nasya falyusalliha idza zakaraha. Barang siapa yang tertidur atau dia lupa, langsung dia kerjakan sholat itu kapan dia ingat. Tidak bisa dikredit, tidak bisa dicicil gitu. Langsung diqadha bila dia ingat. Kalaupun nanti boleh mengqadha sholat itu di akhir tahun atau mengqadha sholat itu dicicil, itu nanti akan dibahas oleh Ustaz Sanusi. Dalam mazhab yang 4 juga memang sepakat ada kewajiban mengqadha sholat, nanti akan dibahas oleh beliau. Kemudian juga ciri atau indikator daripada hadis itu maudhu bertentangan dengan akal sehat. Bertentangan dengan akal sehat. Jadi menurut akal sehat bahwa memang sholat itu ya kalau diberikan peluang mengqadhanya hanya 1 hari saja, orang akan berpeluang untuk meninggalkan sholat, dan cukup hanya 1 kali saja. Jadi menurut akal sehat ini tidak bisa diterima. Apalagi kalau kita kembalikan kepada maqasidus syariah, ini juga bertentangan. Ini akan membuat orang malas sholat. Nah, oleh sebab itulah kalau kita lihat perintah sholat ini memang tidak ada dikaitkan dengan istita'ah. Kalau tidak sanggup dia sholat berdiri, silakan duduk. Kalau tidak sanggup duduk, silakan berbaring. Kalau tidak sanggup berbaring, silakan menelentang. Jadi berbeda dengan perintah haji. Kalau perintah haji, man istata'a ilaihi sabila. Puasa pun begitu juga bagi orang yang sanggup. Tetapi masalah sholat ini mesti dikerjakan walaupun dengan isyarat. Nah, oleh sebab itulah maka melaksanakan sholat baro'ah dan sholat atau dinamakan sholat kafarah ini sangat bertentangan dengan syariat, dan ini adalah hukumnya bid'ah, mazmumah, mungkarah, dan wajib kita berantas. Baik, Ustaz. Jadi jelas ya penjelasan para ulama sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komisi Fatwa tadi. Ternyata ada dalam literatur Imam Asy-Syaukani mengatakan hadis itu palsu, atau dalam bahasa lain kita sebut dengan hadis maudhu. Jadi tidak boleh dijadikan dasar atas pelaksanaan satu ibadah. Baik Ustaz, kalau tadi misalnya Ustaz menyinggung masalah ada solusi alternatif ya bagi masyarakat atau umat Islam yang katakanlah dulu Ustaz dulunya dia malas sholat atau masih dalam kondisi lajang, sholat ini dia menganggap tidak terlalu penting, ada yang tertinggal, ada yang bolong-bolong. Ini apa kira-kira Ustadz solusi yang ditawarkan Islam terhadap sholat yang tertinggal tadi, bolong-bolong, bukan lantas sholat kafarah seperti baro'ah tadi yang membuat orang justru berpotensi ingin meninggalkan sholat? Saya ke Ustaz Ahmad Sanusi Luqman, gimana solusinya Ustaz? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat rahimakumullah dimanapun berada. Alhamdulillah, tadi kita telah mendengar penjelasan dari Ketua Fatwa tentang salat kafaratul bara'ah, itu memang tidak ada.
dan jelas memang hadisnya hadis palsu. Nah, bagaimana cara bagi orang-orang yang mungkin banyak tertinggal sholatnya oleh karena banyak hal untuk mengganti sholat tersebut? Ada solusinya. Dalam agama Islam ada namanya qadha shalah, mengqadha salat. Mengqadha salat itu kapan saja boleh, dan waktunya pun tidak harus waktu yang tertentu. Umpamanya dia sholat zuhur, boleh diqadha pada asar. Oh, boleh Ustaz ya? Boleh dikerjakan. Jadi tidak harus waktu yang sholat itu diqadha. Kapan pun boleh. Itu solusi. Jadi tidak harus melakukan sholat atau kapal bola tadi, sebagaimana sampai Pak Doktor tadi, itu merupakan salah satu yang bertentangan hadis Nabi. Nabi mengatakan man amila amalan laisa fi amrina bahwa radun. Tidak ada hadisnya. Kalaupun ada itu hadis palsu. Kalau karena itu kepada kaum muslimin rahimakumullah, barangkali ya kita ikutilah petunjuk syariah yang benar sehingga kita tidak salah kaprah dalam beribadah ini. Karena ibadah itu harus punya ilmu. Ilmu itu harus ilmu benar. Tidak semua ilmu itu harus kita tangkap kecuali ada dasar-dasar yang menunjukkan bahwa itu memang sesungguhnya ada petunjuk syariah yang benar. Dan barangkali itulah solusi yang paling baik. Dan kepada kaum muslimin rahimakumullah, andai kata ada hal tertentu yang mungkin selama ini kita tidak pernah dengar, jangan langsung diterima, tanya kepada ahlinya. Pas ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Alhamdulillah, apa yang disampaikan oleh moderator tadi itu sangat penting disampaikan kepada masyarakat luas sehingga masyarakat luas ini mengetahui sebenarnya apa sesungguhnya sholat kafaratul bara'ah itu ada atau tidak. Yang jelas ternyata ada hadisnya tapi hadis palsu. Jadi kita tinggalkanlah. Oleh karena itu kerjakanlah sholat yang tinggal itu dengan mengqadhanya kapan saja untuk dikerjakan boleh dan tidak harus tepat waktu. Nah, itulah solusi yang paling benar. Barangkali itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semuanya. Bahkan mungkin Ustaz, kalau misalnya sholat qadha yang Ustaz sampaikan tadi tidak mengenal batas waktu, mungkin bisa juga dilaksanakan Ustaz pada waktu tahrim ya. Misalnya pada sholat subuh kan dilarang sholat sunat mutlak. Tapi kalau qadha berarti boleh kan Ustaz? Karena ada asbab qadhanya itu ya. Iya, boleh. Karena tak boleh sholat fardu itu kan. Baik. Itu barangkali. Baik para pemirsa shaimin dan shaimat umat Islam, kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, bahwa kita mendengar dari bincang ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Muhammad Nasir tadi, ternyata sholat sunnah bara'ah atau kafarah yang dilaksanakan pada hari Jumat di akhir Ramadan itu sumbernya, dasarnya adalah hadis maudhu atau hadis palsu. Dengan kata lain, tidak boleh dijadikan dasar untuk melaksanakan sebuah ibadah. Bahkan tadi beliau menjelaskan, para ulama mengatakan melaksanakannya adalah bid'ah madmumah, seperti itu ya Ustaz. Dan bagaimana solusinya? Sebenarnya ketika seseorang sudah pernah meninggalkan ibadah sholat dahulunya 1 tahun yang lalu, ataukah bahkan bertahun-tahun dia tidak melaksanakan sholat dengan berbagai alasan, karena mungkin malas atau karena lupa untuk menggantinya, ternyata Ustadz Ahmad Sanusi Lukman menjelaskan dalam Islam ada solusi alternatif yang disebut dengan qadha atau mengganti sholat yang pernah tertinggal sebelumnya. Dan itu pun istimewanya, sholat qadha ini tidak terikat pada waktu. Sholat zuhur bisa diqadha pada waktu asar, bisa diqadha pada waktu subuh, atau kapanpun dia sempat, sepanjang dia memiliki waktu, dia memiliki keinginan, dia harus melaksanakan qadha sholatnya di waktu-waktu, bahkan waktu tahrim melaksanakan sholat sunat mutlak misalnya. Tapi kalau untuk qadha sholat itu dibenarkan secara syariah. Demikian bincang-bincang kita hari ini dengan pimpinan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara. Mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita semua, dan mari kita melaksanakan amal ibadah yang sesuai dengan tuntunan syariat serta bersumber dari hadis-hadis yang sahih yang kredibilitasnya bisa kita pertanggungjawabkan secara ilmiah. Terima kasih, kami dari Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara mohon undur diri dari hadapan kita semua. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.